Wah, tungguin ya. Menjadi seorang yang sukses adalah impian semua orang. Untuk itu, aku bermimpi menjadi seorang pebisnis, desainer terkenal, serta bisa menebar kebahagiaan untuk semua orang. Dan bagaimana sih caraku untuk mencapai impian itu? Yaitu dengan selalu berikhtiar, berdoa, berusaha, dan selalu yakin bahwa semua usaha yang telah aku lakukan dan tekad yang kuat, maka impianku akan tercapai. Dan satu lagi nih, bagian yang paling penting, yaitu selalu minta ridho pada orang tua. Karena ridho orang tua akan melancarkan semua usaha kita. Berbicara tentang impian semua orang, tentunya sangatlah luas dan beragam. Saya bermimpi, kelak saya ingin menjadi seorang seniman yang terkenal. Ya, meskipun hal itu sangatlah melenceng dengan pendidikan yang saya tempuh sekarang. Intinya, tetaplah berdoa, berusaha, iman, dan tawakal. Insya Allah, usaha kita tidak akan terbuang sia-sia. Jika berbicara tentang impian, kadang kita seringkali kurang confident dengan apa yang kita impikan. Kita sering berpikir bahwa mimpi yang terlalu tinggi itu susah untuk digapai atau bahkan tidak mungkin untuk tercapai. Padahal dengan tekad, usaha, ataupun doa, semuanya bisa terwujud. Seperti pada saat ini, aku bermimpi untuk menjadi wanita karir yang sukses dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Dari impian tersebut, aku berkaca pada pengalaman-pengalamanku sebelumnya bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Setiap manusia pasti mempunyai impian. Impian saya yaitu menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Nah, menjadi orang sukses, kita tidak tinggal diam aja. Kita harus berusaha dalam segala hal. Nah, menjadi orang yang bermanfaat juga harus mempunyai ilmu. Nah, oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Impian spesial. Tentunya semua orang mempunyai impian spesialnya masing-masing, dan tiap orang pasti memiliki jalan sendiri untuk mewujudkan impiannya tersebut. Impian spesial saya sendiri yaitu ketika lulus kuliah nanti, saya ingin daftar PNS dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa keterima. Kemudian saya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu S2 di Malang. Dan juga nantinya saya ingin mempunyai usaha kuliner sendiri. Berbicara tentang impian, semua orang pasti memiliki impian, terutama saya sendiri. Impian saya yaitu ingin membahagiakan kedua orang tua saya dari segi akhlak dan dari pribadi yang baik, dan juga memiliki orang yang berprestasi. Pengalaman saya kuliah di UINSA Manajemen Dakwah salah satunya yaitu mencoba keluar dari zona nyaman dengan ikut berbagai organisasi yang nantinya di sana saya bisa mengembangkan bakat, serta skill dan memperluas networking untuk menjadi backup saya ke depannya. Selain itu, sebagai generasi muda, tentunya kita harus keluar dari zona nyaman dan berani mengambil tantangan agar nantinya mental dan pola pikir kita bisa terlatih lebih baik. Pengalaman menarik saya selama 2 semester menjalani kuliah di MD atau manajemen dakwah ini yaitu tentu semua momen-momen itu sangat menarik bagi saya. Akan tetapi ada salah satu momen yang sangat menarik dan berkesan bagi diri saya yaitu ketika saya mengikuti kepanitiaan dalam event MD Cup. Di sana saya bisa belajar berpublic speaking, bisa menambah banyak relasi,
belajar bekerja sama dalam satu tim, dan masih banyak lagi. Menjadi mahasiswa UINSA dan masuk dalam manajemen dakwah adalah keberuntungan bagiku. Karena dalam manajemen dakwah ini, aku tidak melulu belajar mengenai bagaimana cara berdakwah, bagaimana seorang dai, dan lain sebagainya. Tapi, aku juga belajar bagaimana ilmu berbisnis itu, bagaimana kinerja perusahaan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, belajar di manajemen dakwah membawa pengaruh yang besar dan menjadi wadah bagiku di masa depan. Berbicara tentang pengalaman ketika di perkuliahan, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan ketika berkuliah, terutama tentang solidaritas dan juga berorganisasi. Di situ juga saya mengikuti organisasi yaitu Koswada dan juga PMII dan Hima Prodi. Pengalaman yang saya peroleh saat ini, yang pertama saya bisa menambah relasi, di mana relasi ini bisa saya dapatkan ketika saya mulai aktif mengikuti organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus. Yang kedua, dalam kampus juga diajarkan bagaimana supaya setiap mahasiswanya juga bisa berpikir secara kritis. Dan yang terakhir, tentunya saya bisa menambah wawasan-wawasan yang belum saya jumpai sebelumnya. Pengalaman saya saat ini kuliah di manajemen dakwah, yang pertama yaitu saya belajar menjadi seorang yang mandiri. Kenapa? Karena saya seorang anak rantau yang kuliah di Jawa, di mana di sana saya harus beradaptasi dengan komunikasi orang yang ada di Jawa. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar berpikir secara kritis, karena mahasiswa adalah calon para pemimpin-pemimpin yang akan datang. Sosok idola yang menginspirasi saya adalah Maudy Ayunda. Karena menurut saya Maudy Ayunda itu adalah wanita yang bisa dibilang perfect. Bahkan semua orang tahu bahwa Maudy Ayunda itu adalah sosok wanita yang cantik dan juga mempunyai value. Bisa dilihat dari pendidikannya yang tidak bisa diragukan lagi, atau bahkan karirnya yang sukses di usia yang masih muda. Selain itu, saya juga terinspirasi dengan pola didik orang tuanya yang menerapkan critical thinking sejak dini, sehingga bisa membuat Maudy Ayunda menjadi sosok wanita hebat seperti saat ini. Pesan saya untuk generasi muda Indonesia ke depannya yaitu keluarlah dari zona nyaman, cobalah hal-hal baru yang menurutmu bermanfaat, jangan bermalas-malasan, dan terus semangat sampai menjadi sang juara. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat organisasi itu? Aku. Ya, Memperluas networking. ya benar sekali. Selain itu, manfaat organisasi juga sebagai ajang berlatih sebelum masuk ke dunia kerja, belajar manajemen waktu, belajar memahami orang lain, dan masih banyak lagi. Rumeksa ingsun lakune setangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Hametek ingsun nyirap kene wisa